Kamu merasa hidupmu tak kemana-mana. Tapi entah mengapa, kamu juga tidak bisa benar-benar berhenti. Seolah ada sesuatu yang belum selesai. Seolah ada halaman yang belum kamu buka. Dan bagian paling anehnya adalah, hatimu masih ingin bertahan, bahkan ketika kamu tak tahu lagi apa yang kamu perjuangkan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini bukan video motivasi, bukan juga tempat untuk membahas cara bangkit secara cepat. Tapi bila kamu pernah duduk dalam sepi dan bertanya, apa semua ini sia-sia? Kenapa aku masih di sini? Padahal aku sendiri tak tahu kemana arah yang sebenarnya. Maka barangkali video ini bukan tentang memberi jawaban, tapi tentang menemani kamu menyelami satu persatu hal yang terasa diam, namun bukan berarti kosong. Di ruang kontemplatif bernama Jendela Filsafat, kami tidak menawarkan solusi instan. Kami hanya ingin mengingatkan pelan-pelan bahwa kadang yang kamu kira jalan buntu justru adalah halaman kosong yang memang disiapkan sebelum bab terpenting dalam hidupmu dimulai. Jika narasi ini terasa berbicara kepadamu, kamu bisa dengarkan sampai akhir. Dan jika kamu merasa ini pantas didengar oleh hati yang lain, kamu bisa membagikannya. Bukan untuk eksistensi, tapi agar yang nyaris menyerah tahu bahwa ia tidak sendiri. Kamu tidak lagi punya banyak harapan, tapi entah kenapa hatimu masih bertahan. Ada saat dalam hidup di mana semua hal terlihat datar. Bukan karena kamu tidak ingin bahagia, tapi karena kamu sudah terlalu lelah berharap. Kamu mulai berhenti bermimpi, bukan karena kamu menyerah, tapi karena rasanya seperti tidak ada ruang lagi untuk harapan-harapan yang selalu patah. Kamu pernah mencoba banyak hal. Mungkin pernah menabung cita-cita, menyusun rencana, mengunci doa dalam sujud-sujud panjangmu. Tapi hidup tidak berjalan seperti yang kamu kira. Justru yang kamu dapat adalah kehilangan, pengkhianatan, dan kekecewaan yang diam-diam menggerogoti keyakinanmu sendiri. Dan pada satu titik, kamu hanya ingin berhenti. Bukan berhenti hidup, tapi berhenti berharap terlalu dalam. Berhenti percaya terlalu kuat. Karena kamu takut, jika terlalu berharap lagi, sakitnya juga akan lebih dalam dari sebelumnya. Tapi di tengah semua itu, anehnya, hatimu masih bertahan. Kamu masih bangun setiap pagi. Kamu masih bekerja, masih menunaikan tanggung jawabmu, masih menyisakan sedikit senyum untuk orang lain, meski jiwamu sepi dan kosong. Kadang kamu bertanya, kenapa aku masih bertahan, padahal aku sendiri sudah kehilangan alasan untuk melanjutkan semuanya? Jawabannya hanya satu. Karena Allah yang membuatmu tetap bertahan. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 11. Dan Allah menurunkan ketenangan kepada kalian dari sisinya dan menguatkan hati-hati kalian. Itu artinya, jika hatimu masih kuat berdiri, meski hidupmu sedang runtuh, itu bukan karena kekuatanmu, tapi karena ada ketenangan yang sedang diturunkan Allah ke dalam jiwamu, meski kamu tidak menyadarinya. Dan ketahuilah, orang yang hidupnya benar-benar sia-sia tidak akan diberi kekuatan untuk bertahan. Tapi kamu masih bangun meski letih. Kamu masih berharap meski takut kecewa. Kamu masih percaya meski dalam bentuk yang paling kecil dan tersembunyi. Itulah bukti bahwa hidupmu tidak sedang sia-sia. Kamu hanya belum sampai di halaman terpenting dari cerita hidupmu. Kamu belum melihat bab yang Allah simpan sebagai kejutan. Kadang Allah menyembunyikan bagian terbaik dari kisah kita, bukan karena tidak akan diberikan, tapi karena Ia ingin kita tumbuh dulu, agar saat tiba waktunya, kita siap menerimanya dengan hati yang benar-benar mengenalnya. Karena jika kamu menerima semua yang kamu inginkan ketika hatimu belum siap, bisa jadi kamu akan menyembah pencapaian, bukan lagi menyembah Tuhan yang memberikannya. Dan bisa jadi, justru karena kamu pernah merasa hancur, kamu nanti akan lebih tahu cara bersyukur. Justru karena kamu pernah ditinggalkan, kamu akan lebih tahu caranya mencintai tanpa menggantungkan. Dan justru karena kamu pernah hampir menyerah,
kamu nanti akan benar-benar memahami makna bertahan. Jadi jika saat ini hidupmu terasa hampa, jangan buru-buru menganggap semuanya sia-sia. Bisa jadi, kamu sedang melewati halaman kosong yang memang Allah sediakan, agar saat cerita besar hidupmu datang, kamu tahu, aku tidak sampai di sini karena kuat, tapi karena Allah yang tidak pernah melepaskanku. Dan kamu akan melihat ke belakang, tersenyum sambil berkata, ternyata bukan aku yang hebat, tapi Allah yang tidak pernah berhenti menulisku, meski aku pernah berhenti menulis diriku sendiri. Kamu merasa hidupmu diam di tempat, tapi jiwamu telah melangkah jauh tanpa kamu sadari. Ada perasaan yang sulit dijelaskan. Ketika kamu merasa terus melangkah tapi tetap di tempat yang sama. Kamu berusaha, kamu menahan kecewa, kamu menyembunyikan tangis, tapi tetap saja tidak ada yang berubah secara nyata. Orang lain terlihat melaju, menanjak, berpindah dari satu keberhasilan ke keberhasilan lain. Sementara kamu seperti terjebak dalam siklus yang sama. Bangun pagi, bertahan, lalu tertidur dalam sepi. Tapi apakah benar kamu tidak berubah? Apakah benar kamu tidak kemana-mana? Coba lihat lagi lebih dalam. Bukan keluar, tapi ke dalam dirimu sendiri. Dulu, ketika kecewa datang, kamu marah. Sekarang, kamu diam dan mendoakan. Dulu, kamu mudah membenci saat ditolak. Sekarang, kamu mengerti mungkin itu cara Allah menjagamu. Dulu, kamu selalu ingin menjelaskan diri. Sekarang, kamu belajar membiarkan waktu yang bicara. Itu bukan kemunduran. Itu adalah perjalanan spiritual yang tidak tercatat di kalender dunia, tapi terekam sempurna dalam catatan langit. Allah melihat setiap pergeseran dalam jiwamu, yang mungkin tidak kamu sadari, tapi Dia hitung dengan cermat. Dan dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa setiap langkah dalam hidup ini, sekecil apapun, tidak akan pernah diabaikan. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah ayat 7, maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Seberat zarrah, sekecil itu pun tidak sia-sia. Jadi bagaimana bisa kamu mengira bahwa proses panjangmu selama ini tidak ada artinya? Bagaimana bisa kamu menganggap air matamu, sabarmu, diammu, dan usaha menahan amarahmu tidak bernilai? Kamu mungkin belum sampai di tempat yang kamu inginkan, tapi itu bukan berarti kamu tidak maju. Karena terkadang, yang Allah ubah lebih dulu bukan hidupmu, tapi jiwamu. Dan perubahan jiwa itu adalah syarat untuk menyambut bab terpenting dalam hidupmu nanti. Orang yang hanya tumbuh dalam hasil bisa hancur ketika hasil itu hilang. Tapi orang yang tumbuh dalam jiwa akan tetap berdiri, bahkan saat hidupnya runtuh. Jadi, jika hari-harimu sekarang terasa sepi, tenang, atau bahkan membosankan, jangan anggap itu kebetulan. Bisa jadi, Allah sedang memperhalus hatimu, mengikis kerasnya egomu, mematangkan cara pandangmu. Karena kamu tidak sedang diam, kamu hanya sedang melewati lorong-lorong sunyi, sebelum dipertemukan dengan cahaya yang sudah lama Allah siapkan. Dan nanti, ketika kamu sampai di bab yang membuat semua luka jadi masuk akal, kamu akan menyadari sesuatu, bahwa sebenarnya kamu sudah melangkah sangat jauh, bukan di dunia luar, tapi di tempat yang paling dalam, jiwa dan kesadaranmu. Maka jangan tertipu oleh diamnya hidup, karena diam itu pun bisa jadi adalah fase persiapan paling serius yang Allah lakukan atas hidupmu. Dan bila Allah yang sedang mempersiapkanmu, bagaimana bisa kamu anggap itu semua sia-sia? Kamu sering merasa gagal, tapi aneh, kamu malah jadi lebih mengerti tentang hidup. Gagal itu menyakitkan, dan tak ada satu manusia pun yang bercita-cita ingin gagal. Tapi mari jujur, justru kegagalanlah yang paling sering membuat kita dewasa, bukan? Kamu mungkin pernah gagal masuk ke tempat yang kamu impikan. Pernah ditolak seseorang yang kamu pikir akan membersamaimu selamanya. Pernah jatuh dalam bisnis, dalam pendidikan, dalam rencana masa depan yang kamu susun dengan penuh harap.
Dan setiap kali kamu gagal, seolah hidup mengejekmu. Kamu tidak layak, kamu tidak cukup. Tapi lihatlah dirimu hari ini. Apakah kamu tetap orang yang sama seperti dulu? Atau, tanpa kamu sadari, kamu justru menjadi lebih tenang, lebih dalam, lebih mengerti tentang arti hidup? Dulu kamu mengira hidup adalah tentang pencapaian, tapi setelah gagal, kamu mulai sadar, hidup juga tentang penerimaan. Dulu kamu mengira sukses adalah tentang menang, tapi setelah jatuh, kamu mulai tahu, sukses juga tentang bertahan, bahkan saat tak ada satupun yang mendukungmu. Dan dari semua kegagalan itu, kamu mulai mengerti bahwa apa yang kamu rencanakan belum tentu baik bagimu, dan apa yang kamu takutkan kadang justru jadi pintu kedamaian yang tidak pernah kamu sangka. Ada sebuah perkataan dari sufi besar, Syekh Ahmad Ibn Athaillah As-Sakandari, yang berkata, "Jangan kau bersedih jika Allah belum memberikan apa yang kamu minta. Karena yang paling kau butuhkan bisa jadi bukan yang kau minta, tapi yang Allah sedang tanamkan dalam hatimu." Dan kadang, yang Allah tanamkan dalam kegagalanmu adalah kebijaksanaan, karena orang yang terlalu sering berhasil bisa jadi tidak punya ruang untuk merenung. Tapi orang yang pernah gagal, biasanya hatinya lebih halus, lebih dalam, lebih bijak dalam mencintai, lebih pelan dalam menilai orang lain. Dan bukankah itu jauh lebih berharga dari sekadar pencapaian dunia? Sahabat, hidupmu tidak berjalan sia-sia hanya karena kamu gagal. Justru bisa jadi, kegagalan itu adalah jembatan rahasia yang Allah bangun agar kamu belajar sesuatu yang tidak pernah bisa diajarkan oleh kemenangan. Karena kemenangan sering membuatmu bertepuk dada, tapi kegagalan justru membuatmu berlutut. Dan dalam sujud itulah, kamu akhirnya tahu bahwa yang kamu cari selama ini bukan dunia, tapi Allah. Dan ketika kamu sampai pada pemahaman itu, disitulah hidupmu mulai menemukan maknanya. Bukan karena kamu menang, tapi karena kamu mengerti. Itulah mengapa orang-orang yang jiwanya paling dalam, bukan mereka yang tak pernah gagal, tapi mereka yang pernah gagal, tapi tidak membiarkan hatinya menjadi keras. Mereka yang belajar dari hancurnya rencana, lalu membangun pengharapan baru, bukan pada dunia, tapi kepada Tuhan. Jadi jika hari ini kamu merasa lelah karena pernah gagal berkali-kali, peluklah dirimu. Karena justru dari kegagalan itulah kamu sedang dituntun ke kedewasaan yang tidak semua orang punya. Dan ingat, Allah tidak menilai hidupmu dari seberapa banyak kamu menang, tapi dari seberapa dalam kamu belajar dan seberapa lembut kamu tetap menjadi manusia, meski hidup pernah begitu keras padamu. Kamu tidak tahu kenapa harus melewati semua ini, tapi ada bagian dari dirimu yang tidak ingin menyerah. Ada satu rasa yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, rasa ingin menyerah, tapi tidak benar-benar bisa menyerah. Rasa lelah yang sangat, sangat dalam. Tapi anehnya, kamu tetap berjalan. Meski tertatih, meski tak tahu arah, meski tak ada yang tahu betapa rapuhnya kamu hari ini. Kamu mungkin pernah duduk sendirian, menatap langit atau atap kamar, dan bertanya dalam hati, "Ya Allah, kenapa aku masih di sini? Kenapa aku masih bertahan, padahal aku sendiri tidak tahu lagi untuk siapa dan untuk apa?" Dan pertanyaan itu seringkali tidak dijawab secara langsung. Tapi yang terjadi adalah, kamu tetap hidup, kamu tetap bernapas, kamu tetap bisa bangun meski tanpa semangat yang utuh. Kamu tetap melakukan hal-hal sederhana yang bagi orang lain tampak biasa saja, tapi bagi dirimu sendiri adalah perjuangan besar yang tak pernah dimengerti siapapun. Itulah cinta Allah yang bekerja diam-diam, bukan dalam bentuk keajaiban yang megah, tapi dalam bentuk kekuatan kecil yang membuatmu tidak benar-benar jatuh, meski kamu merasa tidak sanggup lagi berdiri. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dan mungkin
Yang kamu alami sekarang bukanlah beban yang terlalu berat, tapi proses yang sedang Allah izinkan, agar kamu bisa mengenal siapa dirimu sebenarnya saat kamu tidak punya apa-apa. Saat semua mimpi tertunda, saat semua orang meninggalkanmu, saat semua yang kamu bangun perlahan runtuh, kamu akan tahu siapa yang masih bertahan dalam dirimu, dan siapa yang sejak awal hanya menumpang. Dan seringkali kamu akan melihat bahwa yang bertahan hanyalah satu, hati kecil yang tetap percaya kepada Allah meski seluruh logika sudah ingin berhenti. Itulah bab sunyi dalam hidupmu, bab yang tidak akan pernah terlihat indah dari luar. Tapi justru dari situlah Allah sedang membentuk pilar-pilar baru dalam jiwamu. Kesabaran tanpa syarat, keyakinan tanpa bukti, cinta tanpa pamrih, dan harapan yang tidak lagi tergantung pada hasil, tapi hanya kepadanya. Kamu mungkin merasa tidak tahu lagi apa tujuan dari semua ini. Tapi selama masih ada bagian dari dirimu yang tidak ingin pergi dari Allah, maka kamu belum kalah. Kamu hanya sedang di halaman paling gelap dari cerita hidupmu. Dan seperti cerita-cerita besar lainnya, justru dari halaman gelap itu, biasanya cahaya paling terang akan lahir. Maka jangan buru-buru menutup buku ini hanya karena bab ini terlalu menyakitkan. Bisa jadi, justru dari halaman ini, kamu akan sampai pada sesuatu yang selama ini tidak pernah kamu pahami, bahwa kamu bukan ditinggalkan, tapi sedang disiapkan. Dan jika Allah yang sedang menyiapkanmu, tak ada luka yang benar-benar sia-sia. Kamu tidak diberi jalan cepat, tapi justru diperlambat agar kamu tidak salah tujuan. Pernahkah kamu merasa seperti ini? Semua orang di sekitarmu berjalan cepat. Karier mereka naik. Pernikahan mereka lancar. Mimpi-mimpi mereka satu persatu menjadi nyata. Sementara kamu masih di tempat yang sama. Masih berjuang dari titik nol yang sama. Masih menunggu jawaban dari doa yang sudah kamu ucapkan bertahun-tahun lalu. Lalu kamu mulai bertanya dalam hati, apa yang salah dari diriku? Kenapa hidupku seperti diperlambat terus oleh waktu, padahal aku sudah mencoba sedaya upaya? Tapi justru disitulah jawabannya tersembunyi. Kamu tidak diperlambat karena kamu tidak layak. Kamu diperlambat karena Allah ingin kamu tiba di tujuan yang lebih tepat. Karena yang cepat belum tentu selamat, dan yang lambat belum tentu tertinggal. Kadang Allah menahanmu bukan karena tidak peduli, tapi karena Dia tahu, jika kamu melesat terlalu dini, kamu akan jatuh sebelum waktunya. Bisa jadi, jika kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan lebih cepat, kamu belum cukup dewasa untuk menjaganya. Bisa jadi, jika jalanmu dipermudah sejak awal, kamu akan merasa tidak butuh bimbingan. Itulah mengapa dalam sunyi dan pelan-pelan, Allah memperlambat langkahmu, bukan untuk menyiksamu, tapi untuk menyelamatkanmu. Allah berfirman dalam surah Thaha ayat 82. Sesungguhnya aku adalah Maha Pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Perhatikan bagian akhirnya, kemudian tetap di jalan yang benar, bukan cepat sampai, bukan berhasil duluan, tapi tetap bertahan, tetap di jalan, tetap melangkah, meski pelan. Itulah yang lebih Allah cintai, langkah yang tidak tergesa, tapi penuh kesadaran. Langkah yang tidak cepat, tapi istiqamah. Langkah yang tidak langsung tiba, tapi tahu arah. Dan kadang, saat kamu merasa paling lambat dalam hidup, justru saat itulah Allah sedang menaruh perlindungan paling halus dalam hidupmu. Karena terlalu banyak orang yang sampai pada apa yang mereka mau, tapi hancur karena tidak siap menjaganya. Terlalu banyak yang sukses terlalu cepat, lalu kehilangan arah karena tidak tahu kenapa mereka sampai ke sana. Sementara kamu sedang diproses, dibentuk, diperlambat, bukan untuk ditinggalkan, tapi untuk diselamatkan dari kesalahan arah yang tidak kamu sadari. Maka jika hidupmu terasa seperti tertunda, jangan anggap itu penolakan. Bisa jadi,
Itu justru pengalihan yang lembut dari Allah, agar kamu tidak tersesat di jalan yang dulu kamu pikir benar. Karena tujuanmu bukan hanya untuk sampai, tapi untuk sampai dalam keadaan yang benar, dengan hati yang matang, dengan iman yang kuat, dengan jiwa yang tidak lagi sibuk menuntut, tapi siap menerima. Dan jika kamu akhirnya sampai di tujuan itu dengan tenang, tidak tergesa, tidak rusak di tengah jalan, maka kamu akan tahu, ternyata perlambatan ini bukan kutukan, tapi hadiah paling rahasia dari Allah yang diam-diam mencintaiku. Tidak ada yang melihatmu, tapi kamu justru mulai belajar melihat dirimu sendiri. Ada masa dalam hidup ketika kamu merasa seperti bayangan, hadir tapi tidak pernah diperhitungkan, bersungguh-sungguh tapi tidak pernah dianggap, berusaha jadi yang terbaik tapi tetap tidak dilihat, tidak dipuji, tidak dihargai, bahkan tidak disebut. Dan dari sana, kamu mulai pelan-pelan tenggelam dalam perasaan bahwa mungkin aku tidak penting, mungkin aku memang tidak seistimewa yang dulu aku kira, mungkin aku ini hanya pelengkap, bukan pemeran utama dalam cerita siapapun. Tapi sahabat, apa benar itu kenyataannya? Atau bisa jadi, itu hanya caranya Allah menuntunmu untuk berhenti melihat keluar dan mulai melihat ke dalam. Karena selama ini, kamu sibuk menunggu orang lain melihatmu. Kamu berharap dunia menoleh ke arahmu, menyadari kehadiranmu, mengakui bahwa kamu berharga. Padahal, yang paling penting bukan siapa yang melihatmu, tapi siapa yang kamu lihat saat kamu menunduk sendirian. Dan siapa tahu, dari ruang sepi itu, Allah sedang membentuk ulang caramu melihat dirimu sendiri. Dulu ada seorang sufi agung bernama Syekh Abu Hasan Ash-Shadzili. Suatu masa dalam perjalanannya, ia kehilangan pengikut, kehilangan santri, dan tidak lagi diundang untuk mengajar. Ia merasa ditinggalkan, merasa tak lagi punya peran. Ia berkata dalam hatinya, "Ya Allah, apa artinya jika Engkau sembunyikan aku dari manusia, padahal aku ingin mendekat kepadamu melalui mereka?" Dan malam itu, dalam kesepiannya, hatinya dibisikkan ilham. "Wahai Abu Hasan, kamu tidak disembunyikan karena kamu tidak berharga, tapi karena aku ingin kamu hanya melihatku, bukan mata manusia." Sejak malam itu, ia tidak lagi berjuang agar dikenal. Ia hanya menjaga satu hal, keikhlasan. Dan justru dari sana, Allah angkat namanya bukan hanya di dunia, tapi dalam hati-hati yang mencintai ketulusan. Dan kamu pun, sahabat, bisa jadi sedang berada di tempat yang sama. Kamu tidak dihargai, tidak dipanggil, tidak dipuji. Tapi justru karena itu, kamu belajar bahwa niatmu lebih penting dari pengakuan, bahwa ketulusanmu lebih bermakna daripada sanjungan. Dan pelan-pelan, kamu mulai menyadari, selama ini kamu sibuk menjadi apa yang orang lain suka, sampai lupa menjadi dirimu sendiri. Hingga akhirnya, Allah mencabut semua tepuk tangan, menghapus semua sorot lampu, meninggalkan kamu sendiri dalam ruangan gelap, bukan untuk membuatmu takut, tapi untuk mengajari matamu bagaimana caranya melihat dari dalam. Karena kadang, Allah baru bisa menunjukkan nilai dirimu saat tak ada lagi yang menilaimu. Dan bisa jadi, sunyi ini bukan hukuman, tapi rahmat yang sangat tersembunyi, karena Allah tahu, kamu tidak butuh disorot untuk bersinar. Kamu hanya butuh jujur pada dirimu sendiri. Seseorang yang hidupnya penuh pujian, bisa saja lupa kepada Allah. Tapi seseorang yang hidupnya dipenuhi sepi, seringkali justru lebih mengenalnya. Karena dia tidak punya apapun lagi untuk diandalkan, selain hati kecilnya yang tetap percaya bahwa Allah melihatnya, bahkan saat dunia tidak. Maka sahabat, jika tidak ada yang melihatmu hari ini, jangan kecil hati. Karena kamu bukan diciptakan untuk dilihat manusia. Kamu diciptakan untuk melihat siapa dirimu di hadapan Allah. Dan itu tidak akan pernah ditentukan oleh popularitas, tapi oleh kejujuranmu dalam menjalani setiap hari.
Kamu tidak lagi menanyakan, kapan sukses datang, tapi apa yang bisa aku lakukan hari ini? Ada fase dalam hidup ketika seseorang berhenti bertanya tentang masa depan, bukan karena tidak peduli, tapi karena terlalu sering kecewa, terlalu sering menunggu sesuatu yang tak kunjung tiba, terlalu sering berdoa untuk sesuatu yang tetap saja tak terjadi. Dan pada titik tertentu, kamu lelah. Lalu kamu mulai berhenti mengejar hal-hal yang besar. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu mulai menyadari, yang besar belum tentu penting. Yang kecil belum tentu sia-sia. Dulu, kamu menanyakan, kapan aku berhasil? Kapan semuanya jadi seperti yang aku rencanakan? Kapan aku dipertemukan dengan sesuatu yang membuat hidupku akhirnya terasa lengkap? Tapi sekarang, kamu mulai bertanya hal yang berbeda. Apa yang bisa aku perbaiki hari ini? Apa yang bisa aku bantu hari ini? Apa yang bisa aku jaga meski kecil, tapi tetap dilakukan dengan tulus? Sahabat, itu bukan tanda kamu kehilangan semangat. Itu tanda kamu sedang bertumbuh. Kamu sedang mengalihkan pusat hidupmu dari dunia luar yang penuh penilaian ke dalam dirimu sendiri yang selama ini diam-diam sedang Allah bangun. Dan di titik itu, kamu sedang memasuki bab kedewasaan yang tidak semua orang sempat sampai. Dulu, seorang sufi tua pernah ditanya oleh muridnya, "Guru, kapan kita tahu bahwa kita sudah dekat dengan Allah?" Sang guru menjawab, "Saat kamu tidak lagi sibuk menuntut keajaiban darinya, tapi mulai memperhatikan bagaimana kamu menyikapi hal-hal kecil dalam hidupmu dengan lebih lembut, lebih jujur, lebih sadar." Karena kedekatan dengan Allah bukan tentang waktu yang besar, tapi tentang kesungguhan dalam detik-detik kecil yang sering diabaikan manusia. Dan kamu pun, sahabat, mungkin sedang berada di sana. Kamu tidak lagi ingin dikenang, kamu tidak lagi ingin diakui, kamu tidak lagi berambisi untuk disebut paling berhasil. Kamu hanya ingin menyelesaikan hari ini dengan sebaik mungkin, berbuat baik tanpa perlu diketahui siapapun, menjaga ucapanmu meski tak ada yang memujinya, menjaga hatimu agar tidak membusuk oleh luka yang terus kamu telan diam-diam. Dan justru, itulah yang disebut kemenangan paling tenang. Kemenangan yang tidak meriah, tapi menyembuhkan, tidak disorot, tapi menyentuh langit. Mereka yang sibuk mengejar hal-hal besar seringkali tidak sempat bersyukur. Tapi mereka yang sadar dalam langkah-langkah kecil biasanya lebih dekat dengan ketenangan yang tak bisa dibeli oleh apapun. Maka, jika hari ini kamu tidak lagi sibuk bertanya, kapan semuanya jadi besar? Dan justru mulai berkata, semoga aku bisa menjaga niatku hari ini. Semoga aku bisa menjadi pribadi yang tidak menyakiti siapapun hari ini. Semoga aku tetap rendah hati, meski dunia tidak menyapaku. Itu artinya, kamu tidak sedang tertinggal. Kamu sedang tumbuh ke arah yang Allah kehendaki. Kamu sedang masuk ke dalam bab yang tidak penuh warna, tapi penuh kedewasaan. Bab yang sunyi, tapi tidak sepi. Bab yang tidak menuntut banyak, tapi perlahan menyembuhkan bagian-bagian dalam dirimu yang selama ini lelah dikejar dunia. Kamu sudah tidak lagi marah pada takdirmu, tapi justru belajar menerimanya. Ada rasa yang tidak bisa dibentuk dalam kata-kata. Rasa ketika kamu sudah terlalu sering kecewa, hingga kamu tidak lagi bisa marah. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu mulai menyadari bahwa hidup ini memang tidak akan selalu menjelaskan alasan di balik luka. Dan bisa jadi, memang tidak semua harus dijelaskan. Kamu pernah berjuang, pernah berharap sesuatu terjadi sesuai keinginanmu, pernah melawan kenyataan karena kamu merasa layak untuk mendapatkan yang lebih baik. Dan ketika semuanya tidak berjalan seperti yang kamu bayangkan, kamu marah. Kamu menyalahkan diri sendiri, menyalahkan hidup. Bahkan, sempat bertanya, apakah Tuhan benar-benar mendengarku? Tapi waktu terus berjalan, dan seperti air yang terus mengalir pelan, rasa marahmu pun mulai mengendap. Bukan karena kamu mendapatkan jawaban,
tapi karena hatimu sudah terlalu lelah untuk terus bertarung. Dan dari kelelahan itu, lahir sebuah ruang baru, sebuah ruang hening, tempat kamu tidak lagi mencari siapa yang salah, tapi bertanya perlahan kepada diri sendiri. Apakah aku bisa belajar menerima ini semua, meski tak pernah aku minta? Itu bukan pasrah yang lemah, itu adalah pasrah yang matang. Pasrah yang muncul bukan dari keputusasaan, tapi dari kedalaman. Kamu tidak lagi menolak takdirmu, karena kamu mulai percaya. Jika semua ini memang diizinkan terjadi, pasti ada sesuatu yang Allah ingin ubah dalam dirimu, bukan sekadar keadaanmu. Sahabat, tanda bahwa kamu tidak berjalan sia-sia, bukan hanya saat kamu mendapatkan yang kamu impikan, tapi justru saat kamu mulai bisa memaafkan kenyataan yang pernah melukaimu. Saat kamu mulai berkata pelan dalam hati, "Ya Allah, kalau memang ini jalan yang harus aku lalui, aku akan diam. Aku akan jalani. Aku tidak akan menolak lagi. Tapi tolong, jangan lepaskan aku darimu." Dan dari sana, kamu bukan hanya sedang bertahan. Kamu sedang berubah. Kamu sedang berpindah dari fase bertarung dengan takdir ke fase menyatu dengannya. Bukan lagi berusaha mengontrol semuanya, tapi belajar meletakkan segalanya. Dulu kamu sering bertanya, "Kenapa harus aku? Kenapa hidupku begini?" Tapi sekarang, kamu mulai bertanya dengan nada yang lebih tenang. Apa yang bisa aku pelajari dari semua ini? Apa yang Allah ingin tumbuhkan dari luka ini? Dan ketika pertanyaanmu berubah, hatimu pun ikut berubah. Karena bisa jadi, tujuan dari semua rasa sakit itu bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk melembutkan bagian-bagian dirimu yang selama ini keras karena terlalu banyak menahan. Mungkin dulu kamu tidak akan pernah bisa menerima, tapi hari ini, lihat dirimu. Kamu masih di sini, masih melangkah, masih menyapa orang lain dengan senyuman yang tidak dibuat-buat, masih bisa menahan lisanmu agar tidak menyakiti, meski kamu sendiri sedang terluka. Sahabat, jika kamu tidak lagi marah pada takdirmu, jika kamu mulai bisa menerima apapun yang Allah letakkan di hidupmu hari ini, itu bukan akhir, itu adalah permulaan. Permulaan dari bab baru yang selama ini kamu cari, tapi baru bisa kamu pahami ketika kamu berhenti melawan. Dan di bab baru itu, kamu akan tahu bahwa tidak semua yang kamu terima harus menyenangkan, tapi semuanya bisa menyembuhkan jika kamu menerimanya dengan hati yang lembut. Kamu tidak diberi jawaban, tapi justru dipertemukan dengan kedalaman doa. Ada satu jenis keheningan yang tidak kosong. Ia tampak seperti ruang hampa, tidak ada jawaban, tidak ada tanda, tidak ada perubahan. Tapi jika kamu cukup diam, cukup tenang, dan cukup sabar, kamu akan sadar bahwa hening itu sedang menyampaikan sesuatu. Kamu sudah berdoa lama, sudah mengetuk pintu langit berkali-kali, dengan bahasa yang kamu susun hati-hati, dengan air mata yang kamu biarkan jatuh, bukan karena putus asa, tapi karena kamu tahu, kamu sudah tidak tahu lagi harus meminta dengan cara apa. Dan jawaban itu tidak datang. Hari demi hari berlalu, dan kamu mulai berpikir, mungkin Allah tidak mendengarkanku, atau mungkin doaku terlalu kecil untuk langit yang besar itu, atau mungkin memang tidak ada yang berubah. Tapi sahabat, apakah kamu benar-benar tidak mendapat apa-apa? Atau kamu hanya tidak sadar bahwa selama kamu menunggu jawaban, jiwamu yang perlahan mulai berubah, hatimu yang mulai tenang, pandanganmu terhadap dunia yang mulai jernih, suaramu yang mulai lembut, dan caramu berbicara pada Tuhan yang dulu hanya soal permintaan, kini berubah menjadi pertemuan. Itulah kedalaman doa. Doa yang tidak lagi sekadar meminta, tapi menjadi tempat untuk diam, untuk pulang, untuk melepas semuanya, dan mengatakan dalam sunyi, "Ya Allah, jika Engkau tidak beri apa yang aku minta, maka cukup jadikan aku orang yang tetap Engkau jaga." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadis yang tidak sering dikutip, tapi menyentuh inti jiwa manusia yang menunggu.
beliau bersabda, "Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah dengan sebuah doa yang tidak mengandung dosa atau pemutusan silaturahim, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari 3 hal, dikabulkan seketika, ditunda untuk akhiratnya, atau diselamatkan dari musibah yang sebanding dengan doanya." Lihatlah betapa kasih sayang Allah bekerja. Tidak ada satupun doa yang hilang. Tidak ada satupun tangis yang tidak dihitung. Tidak ada satupun harapan yang dibuang percuma, meski tidak selalu hadir dalam bentuk yang kamu kenali. Dan kamu, sahabat, kamu bukan tidak dikabulkan. Kamu sedang dipertemukan dengan bagian terdalam dari doamu sendiri. Bukan pada hasil, tapi pada dirimu yang tetap bertahan dalam sujud. Pada hatimu yang tidak kabur, meski tidak mendapat apa-apa. Pada jiwamu yang mulai merindukan Allah, bukan karena butuh, tapi karena ingin dekat. Karena sesungguhnya, tidak semua yang diam berarti tidak ada. Dan tidak semua yang belum terjadi berarti Allah diam. Bisa jadi, Allah sedang sibuk menata sesuatu dalam dirimu yang akan jauh lebih indah dari apapun yang kamu minta. Sahabat, jika kamu hari ini masih berdoa, meski tak tahu apakah akan dijawab, jika kamu hari ini masih menyebut namanya, meski hatimu lelah menunggu, maka itu sudah cukup menjadi tanda hidupmu tidak sia-sia. Kamu masih diberi kekuatan untuk datang. Kamu masih disapa lewat sunyi. Dan itu bukan kehampaan. Itu cinta yang sedang bekerja, bukan dari dunia, tapi dari langit. Dan bisa jadi, di bab paling akhir dari cerita ini, kamu akan berkata, "Ternyata, jawaban dari semua doaku bukan pada apa yang terjadi di luar, tapi pada apa yang telah Allah ubah secara perlahan dalam diriku yang dulu selalu merasa kosong." Kamu merasa semuanya kosong, tapi hati kecilmu masih yakin ada sesuatu yang belum kamu temukan. Ada rasa hening yang tidak hanya sunyi, tapi seperti lubang tak berdasar. Kamu tidak sedang marah, tidak juga sedih. Kamu hanya kosong. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama mengetuk, terlalu sering menunggu, terlalu sering berkata dalam hati, "Aku baik-baik saja," padahal jauh di dalam kamu sudah hampir putus arah. Bukan karena kamu berhenti percaya, tapi karena kamu kelelahan mempercayai sesuatu yang tak kunjung menjawab. Kamu pernah merasa, kenapa hidupku terasa lambat padahal aku sudah berusaha? Kenapa tak ada yang berubah meski aku sudah mencoba bertahan sejauh ini? Dan akhirnya, kamu berhenti menunggu keajaiban. Kamu tidak berharap datangnya cahaya tiba-tiba. Tapi anehnya, kamu juga tidak bisa benar-benar menyerah. Ada bagian kecil dalam dirimu yang tak bisa kamu jelaskan dengan logika, yang tetap bertahan. Bagian kecil itu tidak keras, tidak kuat, tidak berapi-api, tapi ia tetap ada, tetap hidup. Berbisik pelan di tengah kehampaan. Tunggu sebentar lagi, mungkin ini belum akhir ceritamu. Dan sahabat, jika kamu masih punya bisikan kecil itu di hatimu, itu bukan hal sepele. Itu adalah tanda bahwa kamu belum ditinggalkan, bahwa ada sesuatu dalam jiwamu yang masih Allah jaga, bahkan saat kamu sendiri merasa semua telah hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam hadits yang lembut dan jarang dikutip, tapi menguatkan mereka yang sedang menunggu dalam hening. Ketahuilah bahwa kemenangan itu datang bersama kesabaran. Jalan keluar itu datang bersama kesempitan. Dan sesungguhnya, bersama kesulitan, ada kemudahan. Sabda ini bukan sekadar penghiburan, tapi janji bahwa di balik setiap kesunyian yang tampak sia-sia, Allah sedang menyiapkan pembalasan yang tidak selalu datang sebagai jawaban, tapi sebagai pengertian. Karena bisa jadi, selama ini kamu menunggu hal besar terjadi di luar dirimu, padahal yang sedang Allah besarkan adalah jiwa kecilmu yang tak pernah menyerah. Sahabat, kadang kita berpikir bahwa keberhasilan itu datang saat semuanya terlihat. Tapi sejatinya, yang paling berharga adalah saat kamu tetap bertahan, bahkan ketika semua orang menyerah, bahkan ketika dirimu sendiri nyaris menyerah, bahkan ketika yang tersisa hanya sunyi dan Allah.
Dan mungkin kamu belum menyadarinya sekarang, tapi bab paling penting dalam hidupmu bisa saja dimulai saat kamu berhenti menuntut dan mulai berkata dalam hening, "Ya Allah, jika semua ini harus kujalani dalam sunyi, maka biarlah aku tetap bersamamu, meski tidak ada satupun yang tahu aku sedang jatuh." Saat itu, kamu tidak sedang kalah, kamu sedang menyatu dengan takdirmu. Dan jika Allah telah menulis sesuatu untukmu, maka tidak ada satupun kehampaan hari ini yang akan sia-sia. Bahkan diammu, bahkan tangismu yang hanya terdengar olehnya, bahkan keyakinan kecilmu yang terus menyala di tengah kegelapan, semuanya sedang disusun oleh Allah menjadi cerita besar yang akan kamu pahami nanti. Ternyata bukan aku yang bertahan, tapi Allah yang tidak pernah melepaskanku, bahkan ketika aku nyaris melepas diriku sendiri. Kamu sudah sampai di titik ini, bukan karena hidupmu sudah selesai, tapi karena hatimu belum benar-benar ingin berhenti. Dan jika hari ini kamu masih bisa menunduk dan berkata, "Ya Allah, aku tidak tahu kemana langkah ini akan membawaku, tapi aku tahu Engkau tidak pernah membawaku tanpa tujuan," maka cukup. Itu sudah cukup jadi alasan bahwa hidupmu belum berjalan sia-sia. Mungkin kamu belum tiba, tapi kamu tidak tersesat. Karena selama kamu masih bisa menyebut namanya, selama hatimu masih bisa percaya, meski setitik, Allah sedang menulis cerita yang tidak bisa kamu bayangkan hasilnya hari ini. Dan ketika nanti kamu sampai di bab itu, kamu akan menoleh ke belakang dan berkata pelan, "Ternyata, setiap detik yang aku kira diam, sedang Allah isi dengan sesuatu yang hanya bisa aku pahami dengan air mata." Jika video ini menemani ruang sunyimu malam ini, atau jadi cermin di tengah harimu yang letih, kamu bisa temukan lebih banyak narasi seperti ini di video lainnya, di channel Jendela Filsafat. Tidak untuk mengejar trending, tapi agar yang sedang kehilangan arah tahu, kadang yang terlihat diam, justru sedang dituntun dengan cara yang paling pelan dan paling dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi